Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fajrillah. Saya Anggi Pristisya Nuraini. Saya Aska Fauzah. Kenalkan, nama saya Bilkisya Bianca Putri Rianti. Saya Despika Restiananda. Nama saya Dani Maulana. Perkenalkan, nama saya Disha Nabila. Kelas 11 IS 2. 11 IS 2. Nah, dari kelas 11 IS 2. Saya dari kelas 11 IS 2. Anda dari kelas 11 IS 2. Dari kelas 11 IS 2. Kelas 11 IS 2. Dari kelompok 1 Sejarah Peminatan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang revolusi Amerika. Terbentuknya negara Amerika Serikat tidak terlepas dari revolusi yang terjadi pada abad 28. Revolusi Amerika telah membawa perubahan besar baik bagi masyarakat Amerika maupun masyarakat dunia. Pada 1492, Christophorus Columbus menemukan benua Amerika. Sejak saat itu, bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, dan Swedia mulai mendatangi benua Amerika. Kemudian mendirikan koloni-koloni di wilayah tersebut. Dalam perkembangannya, Inggris menjadi penguasa koloni terkuat di Amerika. Sekitar 160 tahun, Inggris berhasil membentuk 13 daerah koloni di Amerika. Sebagai daerah koloni mereka harus tunduk pada pemerintah kerajaan Inggris. Akan tetapi pada abad ke-16, koloni Inggris mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintah Inggris. Perlawanan ini dilakukan karena hukum dan aturan yang disusun oleh pemerintah Inggris sangat merugikan perlawanan koloni tersebut, berujung pada terjadinya revolusi Amerika. Faktor revolusi Amerika. Pertama, penetapan pajak yang tinggi. Pada awal abad 17 terjadi perebutan koloni di wilayah Amerika Utara oleh Perancis, Inggris, dan Belanda. Perebutan daerah ini memicu terjadinya Perang 7 tahun dari 1756 sampai 1763. Perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Sejak kemenangan peperangan tersebut, Inggris membutuhkan lebih banyak dana untuk mengganti biaya perang dan mengatur koloni yang lebih luas. Karena itulah pemerintah Inggris berusaha menerapkan pajak bagi kaum koloni. Di Amerika, penetapan pajak yang tinggi dituangkan dalam Revenue Act dan Bailey Act pada 1764. Sementara itu, Undang-Undang Keuangan, Undang-Undang Perangko, dan undang-undang tentang kewajiban bagi setiap koloni untuk menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan makanan bagi tentara Inggris yang ditempatkan di daerah-daerah koloni. Penerapan berbagai pajak dan undang-undang tersebut mendapat penolakan dari koloni Inggris di Amerika. Koloni Inggris di Amerika bersatu dan menolak barang-barang dari Inggris. Penolakan pembayaran pajak tersebut dilakukan karena kaum koloni tidak memiliki wakil di parlemen Inggris. Maka, pada saat itulah muncul semboyan no taxation without representation, yang artinya tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan pihak koloni. Timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik. Para kolonis menganggap koloni merupakan satuan pemerintah sendiri dalam Imperium Inggris. Tetapi pemerintah Inggris menganggap koloni di Amerika belum mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, undang-undang koloni dan penetapan pajak bagi koloni ditetapkan oleh parlemen. Perbedaan pandangan inilah yang memicu ketegangan antara kaum koloni dengan pemerintah kerajaan Inggris. Pada 1765, Amerika mengadakan kongres. Dalam kongres tersebut, kaum koloni sepakat menyatukan sikap untuk menentang campur tangan parlemen Inggris dalam urusan koloni di Amerika. Kongres ini mengajukan resolusi parlemen Inggris tidak berhak memutuskan pemungutan pajak dari kolonial. Hanya badan legislatif yang terdapat di setiap koloni yang berhak memungut pajak di wilayah tersebut, yakni peristiwa The Boston Tea Party. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Desember 1773. Berawal ketika kaum koloni yang menyamar sebagai Indian Mohawk. Lalu pada saat itu ia membongkar peti-peti teh pada 3 kapal Inggris yang sedang berlabuh di pelabuhan Boston.
Mereka membuang peti-peti tersebut ke laut sehingga laut tersebut berubah menjadi lautan teh. Aksi ini dilakukan sebagai wujud protes terhadap peraturan Inggris mengenai pemberlakuan pajak di Amerika. Para koloni ini yang terlibat dalam peristiwa dihukum dengan undang-undang paksaan. Yang pertama, menutup pelabuhan Boston hingga seluruh harga teh beserta pajaknya dibayar kaum koloni di Boston. Yang kedua, anggota Dewan Rakyat Massachusetts yang sebelumnya dipilih oleh koloni akan ditunjuk langsung oleh pemerintah Inggris. Yang ketiga, para koloni harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi pasukan Inggris yang ditempatkan di daerah koloni tersebut. Lalu, yang kedua, ada proses revolusi Amerika. Penandatanganan sebuah deklarasi yang dikenal dengan nama Declaration of Independence. Penandatanganan deklarasi ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1776 oleh 13 daerah koloni di Inggris di wilayah Amerika. Deklarasi ini menandai lahirnya sebagai negara Amerika. Karena itu, sampai saat ini, tanggal 4 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Deklarasi ini menimbulkan ketegangan antara koloni Amerika dan pemerintahan Inggris. Hanya dari hal tersebut, para pemimpin Amerika berusaha menyusun strategi dengan meminta dukungan negara-negara Eropa. Hal pemimpin Amerika yang gencar melakukan diplomasi ialah Benjamin Franklin. Berkat kegigihannya, Amerika berhasil menghimpun dukungan dari negara Eropa, terutama Perancis. Perancis bersedia membantu Amerika karena ingin membalas kekalahan terhadap Inggris dalam Perang 7 tahun. Bantuan Perancis yang dikirim untuk perjuangan kaum koloni Amerika berupa persenjataan dan pasukan tentara yang dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Bantuan internasional tersebut memiliki peran besar bagi tumbuhnya semangat juang pasukan Amerika. Sejak 1780 pasukan Amerika berhasil mengalahkan pasukan Inggris di berbagai pertempuran dan pada akhirnya 19 Oktober 1781 Inggris memutuskan menghentikan perang. Pada tahun 1782, perjanjian perdamaian dimulai antara Amerika Serikat dan Inggris. Perjanjian tersebut berisi pengakuan terhadap kemerdekaan Amerika Serikat secara sah. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, Inggris dan negara-negara di dunia harus mengakui Amerika Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 3. Revolusi Amerika pada masa kini. Berkembangnya sistem demokrasi. Presiden Amerika Serikat yang dipilih oleh rakyat, yakni George Washington, secara langsung menunjukkan sistem demokrasi yang telah ditetapkan oleh masyarakat Amerika. Selain dalam tata cara pemilihan presiden, sistem demokrasi di Amerika Serikat diterapkan dalam tata cara pelaksanaan pemerintahan. Setelah revolusi, seluruh kepentingan negara diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat terdiri atas presiden dan lembaga legislatif bernama Kongres. Kongres terdiri atas Senat sebagai perwakilan tiap negara bagian dan Dewan Perwakilan Rakyat berperan sebagai wakil rakyat yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. Penegakan hak asasi manusia. Naskah Declaration of Independence merupakan dokumen yang menandai kemerdekaan Amerika Serikat. Deklarasi tersebut memuat pernyataan umum bahwa setiap manusia diciptakan sama oleh Tuhan dan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat ditawar. Hak asasi manusia yang tercantum dalam deklarasi tersebut yaitu 1. Hak kemerdekaan, 2. Hak mencapai kesejahteraan, 3. Hak mendapat perlindungan bagi terdakwa, 4. Hak kemerdekaan bersama, 5. Hak mengeluarkan pendapat dan kemerdekaan pers. Mendorong kemerdekaan dan kebebasan berbagai bangsa. Revolusi Amerika mendorong munculnya semangat bangsa-bangsa di dunia untuk melawan penindasan,
Revolusi Amerika menyebabkan bangsa-bangsa di dunia berjuang untuk membebaskan diri dan penjajah dan merubah pola pikir mereka menjadi lebih maju dan berkembang.